Tabe, Berimba Kariba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Buser Polres Donggala menangkap spesialis pencuri motor. Ratusan pegawai antre mengurus SKCK di markas Polresta Palu. Taman Mebere menjadi destinasi wisata favorit warga Palu. Tim Buru Sergap Polres Donggala meringkus spesialis pencuri sepeda motor. Pelaku berinisial AW. Polisi juga menyita sejumlah sepeda motor hasil curian yang disimpan di rumah pelaku. Penangkapan pelaku pencuri motor tersebut bermula dari laporan warga yang kehilangan kendaraannya. Dari laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku yang diketahui berinisial AW. Tim Buser Polres Donggala pun langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap AW di rumahnya di Banawa, Kabupaten Donggala. Di rumah AW, polisi menemukan 2 motor hasil curian. Di hadapan polisi, AW mengakui perbuatannya dan telah melakukan aksi kejahatan tersebut sejak pertengahan tahun 2024 lalu. AW telah mencuri sebanyak 18 unit sepeda motor di sejumlah tempat yang berbeda. Sebagian motor curian tersebut telah dijual dan hasilnya digunakan membeli sabu-sabu. Modus yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya yakni mengintai motor yang menjadi targetnya. Setelah mendapatkan sasaran, AW kemudian mendorong motor yang dicuri tersebut hingga 50 meter lalu membawa kabur. Pelaku sudah melakukan pencurian motor itu sebanyak 18 unit kendaraan. 18 unit kendaraan ini terbagi di 4 wilayah hukum, 4 lokus tembus, Polresta Palu, kemudian Polresta Palu, kemudian Balisang, kemudian Siringa, kemudian Kasimbar, dan ada juga wilayah Parimah Kasimbar. AW kini ditahan di Mapolres Donggala untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, AW dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH Pidana dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Pasca pengumuman kelulusan, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K ramai-ramai melengkapi persyaratan administrasi, salah satunya mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ratusan P3K memadati kantor pelayanan SIM dan SKCK Polresta Palu. Antrian membludak Senin pagi. Mereka rela mengantri untuk menyetor berkas persyaratan pengurusan SKCK kepada petugas pelayanan. Proses pendaftaran telah dilakukan secara daring mulai dari pengisian formulir dan pembayaran sebesar Rp30.000 untuk penerima negara bukan pajak atau PNBP melalui Briva. Syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan SKCK mulai dari fotokopi dokumen data diri, ijazah, pas foto, hingga BPJS aktif. Pelayanan pengurusan SKCK di Mapolresta Palu sudah membludak sejak Jumat kemarin. Bahkan perharinya bisa mencapai hingga 200 orang. Nah, saat ini, andaikan ada antri, hal itu kami memang hanya bisa katakan mohon maaf. Karena ini adalah sistemnya. Nah, Polri sudah melakukan sebuah perubahan dengan cara apa? Dengan cara online. Pendaftarannya melalui online dari rumah. Baik pengisian blanko sampai pembayaran yang namanya PNBP 30.000 melalui Briva. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat supaya tidak antri di sini. Untuk pengisian belangko yang dulu kita secara manual menulis dengan pembayaran tunai. Mungkin kendala saat ini yang perlu kita edukasi juga masyarakat adalah susah masuk di server. Secara normatif seluruh Indonesia P3K ini seperti menyebar untuk mengurus. Sehingga pasti otomatis server pasti akan penuh. Nah, kalau saran saya, waktu mengisi carilah waktu yang memang tidak banyak aktivitas. Kalau kayak begini saya berani jamin
itu agak sulit masuk. Tapi kalau dia coba mulai tadi malam sampai tengah malam bahkan pagi-pagi, mungkin sudah cepat dia masuk. Gitu. Jadi kalau dia mengurus SKCK besoknya, hari ini paling bagus dia cepat urus. Selesaikan secara administrasi, sudah ada dia punya blanko pengisian secara online dengan pembayaran Briva, bawa ke tempat operator, laporkan, ini saya sudah bayar semua, paling pihak operator taruh dalam antrian. Imbas dari membludaknya pengurusan SKCK ini, terpaksa para P3K ini harus mengantri dan menunggu. Pihak Polresta Palu pun memaksimalkan pelayanan sejak pagi hingga malam. SKCK menjadi salah satu persyaratan administrasi para P3K untuk disetor ke instansi tujuannya. Antrian dari tadi pagi, baru sekarang ini baru masuk ke dalam. Antrian sangat panjang tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah di dalam, dan sempat pulang makan dulu baru antri lagi. Iya. Boleh tahu ini persyaratan untuk SKCK ini persyaratan untuk P3K. Batasannya sih kita sampai tanggal 19. Jadi persyaratannya ini kesini apa saja? Itu KTP, KK, ijazah, akta atau ijazah toh, dengan BPJS harus aktif dengan paspor toh. Demi meminimalisir membludaknya antrean, pihak Polresta Palu pun meminta para P3K yang telah mendaftar dan menyetor berkas untuk kembali dan akan dihubungi setelah SKCK keluar. Masyarakat pun diimbau agar melakukan pendaftaran sesuai ketentuan dan melengkapi syarat-syarat administrasi terlebih dahulu demi meminimalisir terjadinya kendala. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 33 anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Buol mengikuti kegiatan sunatan massal. Mereka mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut secara gratis. Kegiatan ini diinisiasi oleh Rumah Sunat Indonesia Kabupaten Buol. Puluhan anak-anak dari berbagai desa ini mengikuti sunatan massal yang digelar di Desa Lonu, Kecamatan Punobogu, Kabupaten Buol. Kegiatan sosial ini melibatkan 6 dokter dibantu tenaga medis lainnya. Anak-anak tersebut didampingi orang tuanya saat menjalani operasi. Orang tua anak-anak tersebut menyampaikan rasa gembiranya karena anaknya bisa disunat secara gratis. Ia tidak lagi mengeluarkan biaya untuk anaknya. Merasa terbantu tidak dengan kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin harapannya untuk rumah sunat sendiri bagaimana? Pokoknya mudah-mudahan ke depan ada lagi sunatan ini. Pihak panitia pelaksana menyampaikan jika kegiatan sosial tersebut bertujuan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut dilakukan secara bergiliran dengan sasaran anak-anak yang berasal dari ekonomi lemah. Belajar dari psikolog anak-anak yang jika dilaksanakan perorangan itu biasanya akan menimbulkan rasa takut karena sendiri. Nah, terlepas dari itu tujuan utama rumah sunat adalah membantu masyarakat yang ekonominya di bawah, kemudian untuk mempermudah ruang akses masyarakat untuk pelaksanaan sunat. Sunatan massal yang berlangsung selama 1 hari tersebut berjalan lancar. Usai disunat, puluhan anak-anak tersebut diberikan obat untuk mempermudah penyembuhan pasca operasi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol.